Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, kiranya kita semua berada di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya memulai materi ini, izinkan saya dan kita untuk berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Pada pagi hari Tuhan, kami akan menyampaikan pelajaran pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ampunkan salah dosa kami, supaya kami dapat menerima berkat Tuhan berikan kepada kami. Amin. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Juliana Rosmawati Siahan dari kelas 9 PPG tahun 2023. Pada hari ini, saya akan menyampaikan sebuah materi pada kelas 7 tingkat SMP yang terdapat pada bab 1 yang berjudul Allah memperbaharui hidup manusia. Pelajaran ini membahas tentang Allah memperbaharui hidup manusia dan dunia, bahwa hidup manusia tidak selalu berjalan sebagaimana apa yang direncanakannya. Ketika banyak kejadian dalam hidup kita tidak sesuai dengan harapan, rencana, dan impian, apakah itu pertanda Allah meninggalkan kita? Banyak orang yang bersikap pragmatis dan cepat mengambil kesimpulan dalam kekecewaan dan putus asa. Oleh karena itu, pembelajaran ini akan memberikan penguatan pada kamu untuk memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan menurut apa yang direncanakan ataupun diharapkan. Penguatan ini penting sehingga kamu tidak cepat putus asa, melainkan melihat setiap kesulitan hidup sebagai peluang untuk maju dan berjuang lebih keras lagi. Melalui berbagai kesulitan, Allah tengah membentuk dan memperbarui hidup seseorang. Ada 5 langkah-langkah perubahan. Yang pertama, berani menghadapi hidup. Setelah selesai di SD, saya ingin masuk ke SMP. Mana apa yang akan saya lakukan di sekolah yang baru dengan teman-teman yang baru? Kegiatan ekstrakurikuler apa yang akan saya ambil? Bagaimana saya menjalani hidup saya sebagai siswa SMP dan lain-lain. Ada orang yang sudah terbiasa memiliki banyak fasilitas hidup seperti mobil atau kendaraan bermotor lainnya. Selalu diantar jemput, semua kebutuhan terpenuhi, dan memiliki orang tua yang lengkap yang siap menolongnya setiap waktu. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi dan keadaan sama sekali berubah. 2. Bersikap jujur. Jujur terhadap diri sendiri amatlah penting. Meskipun hidup tidak berjalan seperti seseorang rencanakan, bukan berarti telah gagal. Tidak perlu membuat alasan menilai diri sendiri atau menghindar dan kebenaran itu. Tidak mengapa jika seseorang menjadi marah dan sakit hati ketika gagal. Ini adalah perasaan alami dan merupakan bagian dari jujur pada diri kita. Yang ketiga, bersikap terbuka. Memiliki hati dan pikiran terbuka, maka seseorang akan benar-benar membiarkan pengalaman baru masuk ke dalam hidupnya. Banyak orang menolak perubahan karena mereka lebih merasa nyaman dengan apa yang sudah ada dan mereka merasa terganggu jika ada hal-hal yang berubah. 4. Bersikaplah lembut dan baik hati terhadap diri sendiri. Ada banyak orang yang cenderung menghukum diri sendiri atas apa yang terjadi dalam hidupnya, ataupun mereka hidup dengan memikul rasa bersalah selama bertahun-tahun dalam hidup. Sikap seperti ini akan menutup jalan perubahan ke arah masa depan. Dalam tiap episode hidup manusia ada hal-hal baik dan yang tidak baik. Yang kelima, percaya bahwa perubahan pasti terjadi. Ada pepatah yang mengatakan bahwa ketika kita berpikir positif, maka alam dan kehidupan pun akan merespon positif. Jika kita percaya bahwa perubahan akan terjadi dan kita sanggup menyongsong perubahan itu, maka hal itu akan terjadi. Menurut Alkitab, Yeremia 29 ayat 11, demikian firman-Nya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Allah menjamin masa depan penuh harapan bagi umat pilihannya. Hal ini disampaikan oleh Nabi Yeremia dengan memandangkan bahwa Allah memberikan rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dengan mengerti kalimat ini, jelas dipahami bahwa Tuhan merancang hal yang baik bagi umatnya. Manusia membutuhkan
pembaruan hidup supaya dapat menikmati persekutuan yang benar dengan Allah dan sesama. Untuk itu, orang beriman harus tetap memiliki pengharapan dalam hidup bahwa kasih Allah bagi manusia tak terbatas, menjadikan manusia memiliki pengharapan untuk hidup baru dalam harmoni dengan Tuhan, sesama, dan alam ciptaannya. Demikianlah materi pada bab pertama ini pada tingkat SMP kelas 7 saya sampaikan. Lebih dan kurang saya ucapkan banyak terima kasih. Shalom.